Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Zaki Amrullah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana proses pembuatan sabun dalam skala industri. Teman-teman di sini sebelumnya sudah pada tahu dong fungsi sabun itu, kegunaan sabun itu apa. Apalagi di masa sekarang ya, kita sangat membutuhkan sabun karena untuk mencegah COVID-19. Langsung saja kita akan sedikit menjelaskan bagaimana proses sabun itu. Sabun merupakan campuran garam natrium atau kalium dengan minyak hewani atau lemak nabati. Sabun dapat berbentuk wujud cair, padat, dan lunak sebagai pembersih. Berdasarkan Dewan Standarisasi Nasional, di mana sabun merupakan produk yang dimanfaatkan dalam tujuan untuk mengemulsi dan mencuci. Terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon C12 dan sodium atau potasium. Dalam pembuatan sabun ada 4 tahap. Yang pertama, saponifikasi. Yang kedua, pengeringan sabun. Yang ketiga, netralisasi asam lemak. Dan yang keempat, penyempurnaan sabun. Sedikit saya akan memberitahu dari masing-masing tahap tersebut. Yang pertama, ada saponifikasi. Reaksi penyabunan atau saponifikasi merupakan reaksi hidrolisis lemak atau minyak dengan menggunakan basa kuat seperti NaOH atau KOH, sehingga menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun. Untuk menghasilkan sabun yang keras digunakan NaOH, sedangkan untuk menghasilkan sabun yang lunak atau sabun cair digunakan KOH. Yang kedua adalah pengiringan, di mana tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kandungan air pada sabun dari 30% hingga 35%. Pada sabun murni menjadi 8% hingga 18%. Pada sabun butiran seperti pasir atau lempengan dengan menggunakan vacuum dryer. Yang ketiga adalah netralisasi. Reaksi asam basa antara asam dengan alkali untuk menghasilkan sabun berlangsung lebih cepat daripada reaksi trigliserida dengan alkali. Operasi sistem ini meliputi pemompaan reaktan melalui pemanasan terlebih dahulu menuju turbodisperser, di mana interaksi reaktan tersebut mengawali pembentukan sabun murni. Keempat atau yang terakhir adalah penyempurnaan sabun. Pada proses pembuatan sabun batangan, sabun butiran dicampurkan dengan zat pewarna, parfum, dan zat adiktif lainnya ke dalam mixer. Campuran sabun ini kemudian diteruskan untuk digiling untuk mengubah campuran tersebut menjadi suatu produk yang homogen. Produk tersebut kemudian dilanjutkan ke tahap pemotongan. Sebuah alat pemotong dengan mata pisau memotong sabun tersebut menjadi potongan-potongan terpisah yang dicetak melalui proses penekanan menjadi sabun batangan. Proses pembungkusan, pengemasan, dan penyusunan sabun batangan merupakan tahap akhir. Berikut adalah diagram alir proses. Saya sedikit akan menjelaskan bagaimana diagram ini berjalan. Yang pertama, bahan dasar sabun yaitu lemak dan katalis berupa ZNO diangkut dan dimasukkan ke dalam blend tank. Di dalam blend tank diberikan uap panas dengan suhu sekitar 230 derajat Celcius, di mana uap tersebut akan keluar lagi. Lalu, lemak panas dan katalis yang telah bercampur akan masuk ke dalam mesin hydrolyzer. Dalam mesin ini ditambahkan air panas sehingga suhunya naik menjadi 250 derajat Celcius dengan tekanan 4 MPa. Di dalam mesin ini terjadi proses hidrolisis, yaitu pemecahan asam lemak dan gliserin. Karena densitas gliserin yang lebih tinggi, yaitu sekitar 1,261 gram cm kubik, sehingga gliserin akan jatuh ke dasar hidrolyzer menuju mesin evaporator. Di dalam mesin evaporator terjadi proses penguapan untuk mengeluarkan uap dan membentuk gliserin padat. Sedangkan asam lemak yang memiliki densitas lebih kecil dari gliserin, yaitu sekitar 0,853 gram cm kubik, akan naik menuju flash tank. Fungsi flash tank sendiri adalah untuk menurunkan tekanan uap dengan cepat, dan uap yang tidak digunakan akan keluar untuk menghasilkan asam lemak yang lebih pekat. Asam lemak tersebut akan masuk ke dalam mesin heat exchanger. Dalam mesin ini, asam lemak diberi uap panas kembali dan dialirkan menuju high vacuum still. Dalam high vacuum still, produk akan ditampung dan diberi tekanan vakum untuk diperoleh uap di bagian atas alat. Selanjutnya, produk dimasukkan ke dalam kondenser yang kemudian ditambahkan air dingin sehingga terjadi proses pengembunan. Kemudian masuk ke dalam distillate receiver, terjadi proses penyelingan dengan memutuskan asam lemak dari rantai panjang C. Karena apabila semakin panjang rantai atom C, asam lemak tersebut akan sulit dan lebih cepat membeku. Dalam alat ini juga termasuk tahap akhir dalam proses pemurnian asam lemak. Selanjutnya, asam lemak yang sudah murni ditambahkan NaOH dalam mixer netralizer
sebagai proses saponifikasi. Kemudian adonan sabun dimasukkan ke dalam sub blender untuk dicampur dengan kecepatan rendah agar campuran homogen. Lalu dimasukkan ke dalam high pressure pump untuk dialirkan dan dipompa dengan cara diberi tekanan menuju ke heat exchanger. Dalam mesin heat exchanger, kembali diberikan uap panas dengan suhu 200 derajat Celcius. Lalu sabun panas ini kemudian dilepaskan menuju flash tank sebagai proses pengeringan dengan cara diberi tekanan atmosfer. Pasta sabun kemudian diberi udara di mana sabun mengalami proses pendinginan sehingga suhunya akan naik sampai 65 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan proses pembukuan dalam freezer dengan suhu 220 sampai dengan 150 Fahrenheit. Lalu yang terakhir adalah dilakukan proses cutting dan packing. Begitu alur dari diagram alur proses pembuatan sabun. Yang terakhir adalah karakteristik dari sabun. Yang pertama, sabun cair yang terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya, menggunakan alkali KOH berbentuk cair yang tidak mengental pada suhu kamar. Yang kedua, sabun lunak, terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya yang bersifat tidak jenuh, menggunakan alkali KOH berbentuk pasta dan dicampurkan air akan larut. Yang ketiga, sabun keras, terbuat dari lemak netral padat dari minyak yang telah keras, dengan proses hidrogenasi menggunakan alkali NaOH serta sukar larut dalam air. Terima kasih semuanya, stay healthy dan stay safe ya, jangan lupa cuci tangan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, mohon maaf bila banyak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.